terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke sini, karena aku yakin teman-teman sedang berjuang juga sama, aku juga sama-sama sedang berjuang. Jadi yuk sama-sama selama 30 menit ke depan, kita sama-sama bagi energi positif, supaya kita bisa sama-sama melewati perjuangan ini dengan baik. Oke, terima kasih Kak. Wah, semangat sekali kakaknya ya. Nah, ini Kak, kita langsung ke pertanyaan awal aja nih ya Kak ya. Yang sering banyak ditanyain adalah, jadi kalau misalnya ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris itu apa aja sih Kak yang dipelajarin gitu? Atau secara Right. singkatnya aja nih, gambaran jurusan yang Kakak ambil ini nih Kak. Hmm. Aku mau mulai ini dengan 3 kesalahan yang orang sering ambil ketika dengar. Ezer, kamu kuliah di mana? Mungkin teman-teman bisa panggil aku Ezer aja kali ya, supaya lebih ringkas. Aku bilang pendidikan bahasa Inggris. Oh, ada 3 kesalahan yang sering muncul di pikiran mereka. Yang pertama adalah mereka tanya, sastra Inggris ya? Padahal bukan sastra Inggris, aku pendidikan bahasa Inggris. It's totally different program. Kalau sastra Inggris belajar literatur, belajar tentang linguistik, kami belajar pedagogi. Nah, itu yang pertama. Ngomongin pendidikan bahasa Inggris dikiranya sastra Inggris. Mereka ngira semua orang itu sastra Inggris, padahal no, ada pendidikannya juga. Yang kedua adalah, kalau pendidikan bahasa Inggris jadi guru ya kak? Enggak juga. Nanti kita akan ngebahas ini di akhir, bahwa sebenarnya nggak cuma guru kok, profesi yang bisa kamu kerjain kalau kamu masuk pendidikan bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah, oh kakak buangan dari jurusan lain ya. Karena banyak banget yang ngira bahwa jurusan ini adalah jurusan yang buangan dalam tanda kutip, karena memang jurusan ini cukup tidak populer dibandingkan dengan teknik, kedokteran, atau mungkin ekonomi manajemen dan lain-lain. Nah, untuk belajar apa aja, sebenarnya kami mengcover nggak cuma bahasa Inggris itu sendiri. Kita ada skill bahasa Inggris kan ada reading, writing, speaking, listening, grammar. Kita nggak cuma nge-cover itu doang, kita juga belajar sastra dikit-dikit, karena nanti kita akan mengajar anak-anak. Jangan sampai anaknya lebih pintar dari gurunya, terus kita jadi kayak nggak ngerti apa-apa. Kita juga harus belajar tentang sastra, tapi nggak dalam. Kita juga belajar linguistik, karena beberapa tingkat, misalnya kayak SMA itu perlu belajar linguistik. Terus kita juga belajar tentang pedagogi. Jadi misalnya kayak psikologi pengajar pendidikan, kita juga belajar pengelolaan kelas dan segala macam. Jadi semuanya berhubungan dengan mengajar, belajar, assessment, itu kita pelajari. Itu pendidikan bahasa Inggris. Nah, mungkin teman-teman kalau lihat pendidikan bahasa Inggris Universitas Brawijaya, sempat ngira ini pendidikan bahasa dan sastra Inggris. Sejujurnya, dari pihak program studi kami sudah sangat menentang tulisan ini, karena ini adalah misnomer gitu. Ini nomenklaturnya salah, karena mungkin dari tim panitia seleksi SBMPTN, SNMPTN, mereka nulisnya seperti itu. Padahal secara tertulis, jurusan kami itu pendidikan bahasa Inggris. Tidak ada pendidikan bahasa dan sastra Inggris. Tapi tetap belajar sastra tipis-tipis ya. Oke. Nah, ini nih Kak, kenapa alasan Kakak memilih ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris dibandingkan mengambil sastra Inggris gitu nih Kak? Well, this is interesting. Ya, bahwa sebelum aku kuliah, aku lulus SMA tuh nggak langsung kuliah, teman-teman. Aku ditolak sama perguruan tinggi yang aku mau masukin. Jadi akhirnya, karena aku ditolak, aku nggak langsung kuliah, aku memilih untuk gap year setahun. Aku nggak mau kuliah dulu, aku ingin menenangkan pikiran, menenangkan perasaan, karena aku rasa kalau aku langsung kuliah, mungkin aku dengan emosional yang negatif, yang aku mungkin merasa tidak terima, aku masih mencari jati diri, akhirnya aku daripada kuliah, buang duit, aku bantu orang tua aku dengan cari kerja. Puji Tuhannya adalah ketika aku nggak keterima di kuliah ini, guru SMP ku, kepala sekolah lebih tepatnya, itu ngundang aku untuk ngajar di sekolah. Zer, mau nggak bantuin ngajar vokal? Karena aku dulu SMA paduan suara. Akhirnya oke, boleh ambil ngajar vokal, terus ngajar Mandarin juga, karena di SMA ada Mandarin. Nah, karena ngajar itu, aku jadi suka sama mengajar, sama anak-anak, sama pendidikan, sama kelas gitu. Aku jadi suka banget nih berada di dalam kelas, karena rasanya dicintai murid itu ngeri, bro. Kalau kamu udah tahu rasanya murid-murid itu sayang sama kamu, dan mereka tuh kayak yang belajar banyak dari kamu, mereka bilang, kak makasih ya aku belajar banyak hari ini, tuh rasa puasnya tuh gede banget. Dan akhirnya oke, aku mau masuk ke pendidikan kayaknya. Nah, suatu hari aku sangat pengen, dari dulu kecil pengen banget kuliah di Amerika. Akhirnya aku mikir jurusan mana yang bisa ngebantu aku ke sana. Nah, karena Amerika tuh pakai bahasa Inggris pengantarnya, akhirnya aku milih jurusan yang berbau bahasa Inggris. Sebenarnya mau ambil Mandarin juga awalnya, tapi kayak Mandarin
nanti di Amerika aku nggak bakal pakai gitu kan. Dan di Indonesia juga penutur bahasa Mandarin masih sedikit, jadi kayaknya bahasa Inggris akan lebih membantu. Kenapa pendidikan? Karena tadi aku sudah ngajar selama 1 tahun, makanya pengalaman mengajar itu ngebuka mata banget bahwa oh iya ternyata aku sangat suka mengajar setelah aku mengalami mengajar di kelas. Oke, gitu ya kayak alasannya. Nah, untuk ini nih Kak, pembelajaran atau mata kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris ini, apa nih Kak yang menarik atau yang sangat berkesan buat Kakak? Terus bisa Kakak ceritain nggak praktikumnya gimana atau praktek ke sekolahnya gimana? Seperti itu Kak. Jadi pendidikan bahasa Inggris UB ini sangat spesial ya dibandingkan pendidikan bahasa Inggris yang lain. Karena kita nggak cuma nge-cover bahasa Inggris itu sendiri, pendidikan bahasa Inggris itu sendiri, tapi kita juga tipis-tipis belajar inklusi. Ini sesuatu yang mungkin jarang terdengar buat teman-teman. Pendidikan inklusi itu apa sih? Kita sering mikir pendidikan inklusi itu khusus buat anak-anak difabel. Jadi kita kayak memisahkan mereka, mengkhususkan mereka. Misalnya anak-anak yang tuli, mereka anak-anak yang buta, mereka anak-anak yang mungkin tuna-tuna lainnya itu, aku sorry nggak begitu hafal apa aja. Mereka dikhususkan nih, mereka kayak dipisahkan dari pendidikan kita. Nah, di pendidikan bahasa Inggris UB kita punya spesialisnya nih. Ada dosen saya namanya Bu Litang, beliau sudah menjadi pimpinan gerakan inklusi di jurusan kami sehingga kami belajar sedikit banyak bagaimana nanti mengajar kepada anak-anak yang membutuhkan bantuan. Mereka yang sebenarnya bisa belajar bareng kita, tapi mereka punya keterbatasan. Tapi itu bukan keterbatasan, tapi menjadi keunikan. Nah, karena di UB ini punya badan khusus namanya PSLD, yaitu institusi yang penyandang disabilitas, kami akhirnya ke-support di situ. Kami belajar, penelitian kami banyak yang mengarah ke sana. Selain itu, kami juga punya kekuatan di bagian teknologi, di bagian pengajaran. Jadi, misalnya kayak metode pengajaran yang menarik itu seperti apa, gimana caranya bikin media pembelajaran yang menarik, itu kami punya ahlinya. Jadi, dua kekuatan pendidikan bahasa Inggris UB, selain mata kuliah pendidikan bahasa Inggris yang mengcover bahasa Inggris, pengajaran, dan sastra tadi, kita juga punya inklusi, dan juga kita punya media pembelajaran. Itu dua kekuatan pendidikan bahasa Inggris UB. Tapi kalau teman-teman belum tahu pendidikan bahasa Inggris secara umum, mungkin teman-teman bisa cek juga di Google, pasti banyak. Pendidikan bahasa Inggris itu kurang lebih mengcover 4 skills bahasa Inggris, grammar, linguistik, sastra, dan pembelajaran. Oke. Ini nih Kak, praktikumnya nih Kak bisa dijelasin nggak terjun ke sekolahnya gimana atau gimana nih Kak? Kalau praktikum mengajar, kami punya beberapa channel. Channel pertama yang bisa teman-teman ikutin kalau teman-teman join pendidikan bahasa Inggris UB adalah mengajar di volunteering, namanya organisasi FPMA. Ini adalah Forum Pengajar Muda IELTS. IELTS itu hima prodi kami. Jadi teman-teman yang masuk ke organisasi ini akan setiap 2 minggu sekali ngajar di SD-SD. Jadi kita ada kegiatan ngajar langsung di sekolah, tapi nggak cuma ngajar, kita juga dibimbing gimana caranya mengajar dengan baik. Sehingga teman-teman punya experience-nya dulu sebelum nanti beneran ngajar terjun di sekolah. Jadi teman-teman setiap 2 minggu sekali datang ke sekolah, ngajarin anak-anak, terus belajar, oh kayaknya aku tipe guru yang seperti ini nih, kayaknya aku guru yang seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa temukan di FPMA yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga bisa ikut kegiatan-kegiatan dari fakultas. Banyak banget mereka yang support pendidikan pengajaran. Tapi ini tidak khusus di pendidikan bahasa Inggris UB. Yang ketiga adalah teman-teman bisa ikut program P4. Itu kalau teman-teman zaman kita dulu, PPL namanya. Guru PPL itu yang datang ke sekolah selama 2 bulan, terus nanti ngajar, nanti dibimbing sama guru sekolahnya, terus nanti dikasih evaluasi. Nah, itu yang termasuk dalam kurikulum. Itu di semester 7 awal. Jadi semester 6 akhir, 7 awal itu teman-teman dari pendidikan bahasa Inggris UB akan masuk ke SMA, SMK, atau SMP. Itu nanti ngajar. Kalau tadi kan memang SD. Kalau di yang P4 ini SMP, SMK, SMA. Oke, jadi di gitu. Itu praktikum yang ngajar. Tapi kita juga punya praktikum yang lain, Kak. Oke, apa tuh? Kita punya praktikum IELTS, TOEFL, kitanya sendiri nih jadi muridnya. Sehingga harapannya ketika kita sudah ngalamin, oh ternyata IELTS tuh kayak gini, TOEFL itu kayak gini, TOEIC itu kayak gini, bedanya apa? Nanti diharapkan kita lulus, kita bisa ngajarin yang lain, gitu. Jadi kita cukup dapat materinya juga. Oke, menarik Kak. Nih ini nih Kak, menyinggung tentang pembelajarannya juga nih Kak. Apakah di pendidikan bahasa Inggris ini juga nanti dikelompokkan ke keilmuan yang lebih
yang lebih kecil gitu loh, atau kelompok ilmu yang lebih kecil, atau gimana nih Kak? Betul. Teman-teman, ini bahasanya agak cukup sophisticated, agak cukup rumit. Pokoknya intinya gini, linguistik atau ilmu bahasa itu kan banyak banget. Kayak biologi itu salah satu dari ilmu IPA. IPA itu ada biologi, kimia, fisika. Nah, ilmu bahasa juga begitu. Kita punya linguistik. Linguistik itu sendiri dibagi masih ada banyak. Nah, nanti kalau aku sebutin mungkin teman-teman juga pusingnya apa gitu. Jadi, aku akan sebutin gini aja. Kita baginya jadi dua kelompok besar. Yang pertama itu sosiolinguistik, yang kedua itu penerjemahan. Itu dua kelompok besar yang nanti akan teman-teman ambil di semester 5. Sosiolinguistik itu belajar gini. Misalnya kayak orang Jawa Timur, itu kalau ngomong kenapa pakai Jawa Timuran? Kenapa beda sama anak Jawa Tengah? Kenapa beda sama anak Jawa Barat? Kenapa beda sama anak Kalimantan? Nah, itu ilmu sosiolinguistik. Gimana society atau masyarakat itu mempengaruhi bahasa dan bahasa mempengaruhi masyarakat. Kalau yang translasi atau penerjemahan itu teman-teman akan belajar gimana caranya ijazah itu di bahasa Indonesia jadi bahasa Inggris. Ada buku dari bahasa Jerman jadi bahasa Inggris. Nah, itu teman-teman akan belajar di penerjemahan. Oke. Halo Kakak Kak Elzi. apa sudah memilih apa belum nih Kak? Udah masuk semester 5 apa belum? Sudah. Sudah. Kakak ambil Sudah, aku di semester 5 sekarang. Aku ambil sosiolinguistik. sosialistik. Oke. Ini nih Kak, ada juga yang nanya tentang jalur masuk di UB nih Kak. Apa aja jalur masuk untuk di pendidikan bahasa Inggris? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Kalau teman-teman masih cari tahu masuk UB itu cara masuknya gimana, yang pasti nggak cuma lewat gerbangnya. Teman-teman masuk UB itu bisa lewat jalur SNMPTN, itu nanti pakai rapot. Halo Kak Nandu, ada SBMPTN. SBMPTN ini yang tertulis, tes. Kayaknya sekarang pakai komputer. Yang ketiga itu seleksi mandiri. Seleksi mandiri itu biasanya kalau di UB, itu pakai nilai SBMPTN. Jadi teman-teman pastikan ikut SBMPTN dulu supaya bisa ikut mandiri. Oh. Itu setahu saya, karena tahun saya waktu itu kayak gitu. Oke, gitu ya. Ini nih Kak, kakak sendiri ambilnya masuk jalur apa? Yep, karena kakak itu nggak langsung dari SMA ke kuliah, karena tadi kerja 1 tahun, jadi nggak bisa ikut yang SNMPTN. Jadi SBM. Harus ikut yang SBMPTN dulu, kalau nggak diterima baru masuk yang seleksi mandiri. Nah, puji Tuhannya waktu itu pengumuman SBMPTN, nama kakak tertulis hijau tuh, selamat kamu keterima di pendidikan bahasa Inggris UB. Jadi akhirnya nggak perlu ikut sendiri. Oke. Nah ini nih Kak, buat maba-maba yang udah masuk ke jurusan pendidikan bahasa Inggris, ada tips and trick atau saran nih, advice supaya dia bisa terus apa ya, performa akademiknya tetap bagus sampai di akhir semester nanti di semester 7. Yes, aku punya 3 saran nih buat teman-teman yang mungkin mau masuk pendidikan bahasa Inggris atau sudah masuk nih. Yang pertama adalah temuin tujuanmu dulu. Temuin tujuanmu dulu. Karena kalau teman-teman nggak tahu tujuannya ngapain di sini, aku cuma kuliah yang penting membanggakan orang tua, itu tujuannya buat semua orang juga kayak gitu. Nggak harus masuk pendidikan bahasa Inggris juga membanggakan orang tua bisa ngapain aja. Nah, jadi teman-teman harus pikir, aku sudah masuk jurusan ini, aku sudah masuk ke lingkungan ini, apa yang bisa menjadi tujuanku? Kalau tujuannya Kak Ezer tadi adalah kakak pengen ke Amerika. Jadi kakak akan belajar gimana caranya bahasa Inggris kakak lancar, gimana caranya performa akademik kakak baik, sehingga nanti di Universitas di Amerika kakak nggak ditolak. Gitu. Itu yang pertama tujuan. Yang kedua adalah latihan. Teman-teman itu nggak cuma latihan bahasa Inggrisnya doang, tapi teman-teman perlu latihan soft skill. Soft skill itu apa? Soft skill adalah kemampuan teman-teman dalam yang tidak bisa kelihatan. Contohnya kayak public speaking. Contohnya kayak bekerja dalam tim. Nah, teman-teman perlu latih itu. Kita punya wadahnya, kita punya organisasi Hima Prodi. Kalau teman-teman belum masuk kuliah, mungkin nggak ngerti Hima Prodi itu apa. Hima Prodi itu kayak OSIS, tapi ini di program studi. Kecil. Kalau BEM itu fakultas atau universitas. Ini lebih kecil. Nah, teman-teman bisa latih di situ. Atau ikut organisasi, kayak Kak Ezer ikut FPMA yang mengajar-ngajar tadi. Nah, Kak Ezer berlatih tuh gimana cara public speaking, gimana cara mengelola proyek, gimana caranya bagi waktu. Nah, itu soft skill yang perlu dilatih. Yang ketiga adalah bersyukur. Karena kalau teman-teman nggak bersyukur masuk ke jurusan itu, teman-teman isinya cuma ngomel mulu, nanti sepanjang kuliah isinya ngomel terus. Karena nggak bersyukur, sudah bisa kuliah. Banyak loh orang-orang yang mau daftar kuliah nggak diterima, banyak loh yang mau kuliah nggak punya duit. Jadi teman-teman bersyukur masih bisa masuk situ,
kalau tugas dari dosen itu banyak, disyukuri, karena artinya teman-teman masih kuliah. Kalau nggak ada tugas dari dosen, namanya bukan kuliah, namanya nganggur. Gitu. Nih ada yang menariknya dari saran Kak Ezer adalah soft skill. Kadang itu terlupakan gitu ya. Jadi mikirnya soft skill didapat setelah lulus. Padahal soft skill sendiri bisa kita cari dari awal sebelum masuk, bahkan saat masa perkuliahan gitu ya kayak. Terus tadi bersyukur. Ya emang itu sangat penting sih Kak gitu. Nah ini nih Kak untuk prospek pekerjaannya sendiri. Pendidikan bahasa Inggris selain di sekolah, misalnya tadi kan kakak udah banyak cerita tentang pengajaran di sekolah gitu ya kayak ini gimana nih Kak? Nah, teman-teman perlu cari tahu dalam-dalam sebenarnya teman-teman tuh sukanya di mana. Karena sejujurnya pendidikan bahasa Inggris bisa di mana aja. Teman-teman mau masuk kedutaan bisa. Karena skill bahasa Inggris tadi ditambah dengan soft skill bakal jadi ciamik banget. Teman-teman bisa diterima tuh di kedutaan. Atau teman-teman suka dengan sesuatu yang serba cepat, serba kerjanya gercep, teman-teman join di startup juga bisa. Nah, cara cari tahunya gimana? Teman-teman bisa ikut magang selama liburan. Besok Juni-Juli biasanya kampus itu libur. Juni-Juli cari magang di startup, di coworking space, di perusahaan manapun. Coba magang, apply aja CV-nya. Kalau ditolak ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa magang, magang di situ teman-teman bisa cari tahu. Aku masuknya di mana. Selain itu teman-teman bisa masuk consulting juga bisa. Teman-teman bisa mendirikan les-lesan sendiri. Teman-teman bisa jadi researcher. Kalau teman-teman suka penelitian, coba tuh ikutin kelas-kelas penelitian, coba teman-teman ikutin konferensi, teman-teman ikutin jurnal-jurnal ilmiah, siapa tahu teman-teman bisa jadi peneliti, bahkan sebelum lulus, gitu. Peneliti mungkin secara gaji nggak begitu gede, tapi secara manfaat gede banget, karena banyak banget masalah dalam kehidupan manusia yang bisa diselesaikan dengan penelitian. Salah satunya COVID. Kalau teman-teman ikut penelitian di bidang medis, teman-teman bisa menyelesaikan COVID. Tapi kan kita di pendidikan nih, pendidikan punya banyak masalah nggak? Punya banget. Jadi teman-teman bisa mengatasi masalah di pendidikan dengan ikut penelitian. Selain itu, teman-teman juga bisa jadi dosen. Teman-teman juga bisa jadi konsultan pendidikan. Konsultan pendidikan tuh ngapain sih? Aku nggak pernah dengar. Aku taunya cuma guru-guru doang. Konsultan pendidikan itu adalah orang yang datang ke sekolah terus ngasih saran ke guru-gurunya. Lebih baik gimana ya? Kalau teman-teman suka ngasih saran, bisa masuk ke sana juga. Oke, tuh udah dijelasin ya sama Kak Ezer tadi banyak banget uh, lahan yang bisa Banget ya. kita ambil untuk prospek kerja gitu ya. Jangan terlalu terfokus karena pendidikan ya guru gitu ya. Ini nih Kak untuk Tapi aku mau disclaimer ya, dulu. boleh. Jadi guru itu nggak memalukan kok. Kalau kalian tanya sama Kak Ezer mau jadi guru. Oke. Gitu. Jangan pernah malu. Iya benar, jangan pernah malu jadi tenaga pendidikan gitu ya. Jadi tenaga pendidik, sorry. Nah, untuk ini nih Kak, rencana Kakak setelah lulus, ini rencana jangka pendek dan rencana jangka panjangnya nih Kak, boleh diceritain? Kok berasa interview kerja? Enggak, canda. Tapi seru. Kalau teman-teman tanya, Kaiser pengen S2 atau enggak? Tadi kan Kaiser udah bilang, pengen ke Amerika. Pengen banget, pengen kuliah lagi. Tapi apakah Kaiser langsung kuliah setelah lulus? Setelah lulus S1, apakah langsung S2? Jawabannya adalah enggak. Karena gini teman-teman, seringkali untuk kuliah di ilmu sosial, kita tuh nggak bisa ngandelin teori doang. Oh, aku paham kok teorinya si A, si B, si C tentang pendidikan. Aku paham kok teorinya si A, si B, si C tentang bahasa Inggris. Itu teori. Prakteknya apakah seperti itu? Belum tentu. Jadi teman-teman perlu apa teori yang didapetin dari S1, teman-teman terapin dulu nih di tempat kerja teman-teman. Selain itu, teman-teman juga mematangkan diri, teman-teman juga bisa mencari tujuan hidup yang lebih jelas, supaya ketika nanti sudah jelas maunya apa, kalau Kaiser sih rencananya 4 tahun setelah kerja, Kaiser baru S2. Sehingga ketika apply S2 nanti, surat rekomendasinya jelas. Dari atasan Kaiser di perusahaan X. Oh, Ezer ini orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Rekomendasi dari guru di sekolah X. Ezer ini orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena teman-teman harus tahu, mau masuk S2 di luar negeri itu butuh namanya recommendation letter. Kalau nggak ada surat rekomendasi, teman-teman nggak bisa masuk ke kampus-kampus yang teman-teman mau masukin gitu. Jadi kerja dulu baru S2. Oke, semoga lancar ya Kak ya semua rencananya. Nah, untuk tambahan info aja nih buat teman-teman, tadi Kak Ezer menyinggung tentang letter of recommendation. S2 di kita, universitas kita juga kemarin saya cek juga masih harus membutuhkan letter of recommendation. Itu biasanya
sudah tidak lagi pakai surat lalu ditandatangani oleh dosen. Biasanya kalau dari S1 kan dari dosen gitu ya, sudah tidak ditandatangani tapi langsung dikirim melalui email orang yang akan kalian mintain rekomendasi. Jadi di sana si pemberi rekomendasi memberikan rekomendasi secara deskriptif gitu. Kita tuh orangnya seperti apa, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Ya buat tambahan info aja ya buat teman-teman yang memang ada rencana untuk lanjut S2. Nah, ini nih Kak, ada pertanyaan juga di kolom komentar katanya pendidikan bahasa Inggris ini apa sih tantangan yang paling berat selama jadi mahasiswanya gitu nih Kak. Terus kiat-kiat khusus nih Kak katanya buat bisa masuk ke pendidikan bahasa Inggris dan supaya bisa bertahan setelah jadi maba lalu konsisten dengan nilai yang bagus tuh. Banyak pertanyaannya Kak. Borong ya? Iya. Oke, pertanyaan pertama tadi, sebentar aku juga sempat baca kok. Oke, sebentar. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah tantangan paling berat ya? Tantangan paling beratnya sejujurnya adalah mager. Karena tugas-tugas kita tuh nggak sekeras tugas-tugas kedokteran, harus diakui. Maksudnya kayak kedokteran itu kayak setiap minggu ada kuis, setiap minggu ada ujian, kita nggak. Justru itu yang membuat kita jadi mager. Ya udahlah, santai aja, kita ngopi-ngopi aja cuy, kita main-main aja cuy. Itu tantangannya gede banget, karena perasaan pingin main itu gede, sehingga akhirnya kita nggak lagi aware bahwa kita sedang berkuliah. Cara mengatasinya adalah teman-teman perlu cari tujuan tadi. Kenapa aku bilang kita perlu cari tujuan adalah gini. Kalau kalian sudah punya tujuan, kenapa kalian di situ? Mau ada badai sekalipun, walau badai menghadang, kalian akan tetap ngelakuin sesuai tujuan kalian. Kalau tujuannya Kaiser, sebenarnya bukan tujuan S2 di Amerika. Sebenarnya Kaiser paling pengen adalah, Kaiser tuh pengen ketika mati, itu matinya karena ngajar. Jadi Kaiser tuh pengen banget ngajar. Gimana caranya anak-anak bisa dapat ilmu dari Kaiser? Gimana anak-anak bisa belajar bersama Kaiser? Nah, jadi Kaiser udah tahu nih, aku harus ngajar, aku harus segera pulang kampung sehingga bisa jadi guru di sana. Ketika kuliah ada tugas, ya udah dikerjain. Ketika ada liburan, ya udah aku belajar karena aku tahu tujuanku. Makanya tantangan paling besar adalah nggak tahu tujuan karena itu akhirnya jadi mager. Nah, penting teman-teman untuk cari tujuan. Yang kedua, tentang kiat-kiat sebagai mahasiswa semester awal. Semester awal itu, kalau Kaiser boleh bilang, see wider. Kalian coba lihat lebih luas, kira-kira minat kalian gimana. Karena organisasi ada banyak banget. Kalau kalian nggak pilih salah satu, kalian bisa mati kalau kalian ikut 3 organisasi sekaligus. Makanya, kalian coba lihat lebih luas mana organisasi yang kalian cocok. Nanti di tahun kedua, kalian dalemin, dig deeper. Gali lebih dalam minat kalian di organisasi tersebut. Sehingga di tahun ketiga, kalian tinggal menuai hasilnya. Oh, ternyata aku selama tahun kedua aku belajar banyak nih dari organisasi ini. Aku sekarang menuai, aku jadi bisa melakukan banyak hal yang lebih bermanfaat. Gitu. Jadi, see wider, dig deeper. Oke, itu teman. Itu untuk tips and trick kiat-kiat supaya konsisten. Oke, nah ini nih Kak, masih ada hal yang ingin di-sharing lagi nggak nih ke teman-teman yang bocah maba atau teman-teman yang lagi nontonin kita nih di live session kali ini tentang pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Yap. Sekali lagi aku mau bilang terima kasih buat teman-teman yang nonton ini. Mungkin teman-teman nontonnya nggak waktu live, tapi aku punya pesan satu. Apapun jurusan kita, termasuk pendidikan bahasa Inggris, kita adalah sedang menjawab permasalahan di masyarakat. Tujuannya mahasiswa ada itu bukan supaya kita terkenal, bukan supaya kita keren, tapi supaya kita menolong masyarakat. Jadi bear in mind, pikirkan, pertimbangkan, gimana caranya kita bisa bermanfaat di masyarakat. Karena semua orang bisa keren, tapi nggak semua orang bisa bermanfaat. Pastikan kehadiran kita itu bermanfaat. Gitu. Oke, jadi kehadiran kita tuh harus bermanfaat untuk orang lain supaya kita keren gitu lah ya Kak ya. Nah, Yes. Oke. Karena keterbatasan waktu nih Kak, sudah jam 8 juga. Kita akhiri dulu live session kali ini. Ya Kak? Ya, it's okay. Go on. Nanti mungkin kalau misalnya masih ada yang ingin di-sharing lainnya, bisa kakak tulis artikel di website kita di intipkuliah.com. Di sana kakak bisa cerita tentang apapun, tentang pengalaman kuliahnya. Nanti kita bakalan upload. Nanti juga pasti banyak pertanyaan yang langsung nanya ke kakak gitu ya. Nah buat teman-teman yang belum
pertanyaannya tadi belum kita tanyakan atau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ya Kak ya langsung ke IG-nya Kakak? Aku mungkin boleh saranin lebih mending pakai LinkedIn sih ya. Kalau teman-teman mau koneksi lewat LinkedIn, teman-teman bisa download aplikasinya, terus kita bisa connect di sana. Boleh Kak. LinkedIn itu yang seperti ini. LinkedIn itu yang logonya IN Iya. gitu. Oke. LinkedIn-nya namanya sama kan? Atau gimana nih Kak? Sama, dari Eliezer Evan Mulyono. Gitu. Oke, tuh teman-teman. Jadi dikasih opsi lain gitu ya untuk bisa berhubungan sama kakaknya dan nanya-nanya nih tentang banyak hal nih. Kakaknya kayaknya banyak banget pengalamannya nih. Nah, oke Kak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sama kami. Ya udah gitu doang Kak. Selamat malam. Oke. Sip. Oke, terima kasih Kak. Semangat semua. Bye. Bye.